Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua Bayu Helanda. Di episode kali ini gua kali ini gua kedatangan tamu, yaitu kawan gua sendiri. Ya boy, nama lu boy? Ebi Siapa? Prasetyo. Ebi Prasetyo ya. Di episode kali ini, di episode obor kali ini kawan gue bakalan cerita sedikit tentang pengalamannya pas di ngedaki gunung apa boy? Pesagi. Gunung Pesagi di Lampung Barat ya? Lampung Barat. Lampung Barat. Oke, nggak perlu kelamaan, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi pas hari itu, kalau nggak salah tanggal 5 bulan kemarin itu. Bulan Juni kemarin. Tuh kita orang lagi pada ngumpul kan sama kawan-kawan tuh kan. Nah, satu kawan gue nih ngusulin tuh ke hiking lah gitu kan. Terus kita udah pada kompak nyari gunung. Kita udah ini fix Gunung Pesagi kan, yang bakal kita orang daki tuh. Pesagi itu di mana sih? Lampung Barat ya? Lampung Barat. Ah. Di desa apa sih kok ininya? Pintu rimbanya tuh lupa tuh juga. Pokoknya ya di sana tuh horor sih enggak kalau gue bilang gitu ya kan, kalau dari pintu rimbanya juga. Cuma kan emang ada yang bikin yang menurut gue horor tuh ada kearifan lokalnya gitu loh. Ya, jadi setiap kita mau ngedaki tuh kita harus ini dulu ngomong sama kuncinya dulu gitu kan. Biar nggak ada kejadian apa-apa. Dua, sama kalau kita mau masuk pintu baru ajan gitu. Ajan nama komat. Pas mau di pintu selamat datangnya itu. Kita harus ajan nama komat. Gitu? Porternya itu setiap porter harus kayak gitu. Nah, terus setiap porter kayak gitu. Nah, sampailah kita di pos 1. Ya kan gue juga kan amatiran tuh di namanya di era pendakian tuh amatiran juga tuh ya kan. Jadi masih sering lupa lah karena belum keseringan juga, baru 2 kali. Jadi pos 1 itulah kita orang udah mulai kan, udah baca doa segala macem. Nah, kawan gue perempuan nih, Dina. Dulu daki berapa orang? 5. Salahnya tuh itu kita juga apa sih ganjil. Itu lakinya berapa orang? Lakinya 3, ceweknya 2. Ceweknya tuh Dina sama Ayu. Lakinya gua, Arif sama Bayu. Bayu juga ya? Bukan lu tapi. Gua tapi ya. Bukan. Terus? Nah, dari pos 1 itu tuh si Dina itulah udah ngerasa nih ya kan. Dia tuh carrier yang dipakai tuh cuman berapa liter ya? Gak berat kok. Cuman udah kerasa berat banget gitu di pos 1 itu. Pertama naik itu. Iya, pertama masuk pintu rumah tuh kok kata dia tuh ya pada saat itu dia belum ngomong sih, belum cerita sama kita orang. Jadi itu udah ngerasa berat banget katanya gitu. Ngerasa banget, ya udah terus dipaksa jalan aja sama dia kan. Tapi dia nggak mau ngomong ya? Nggak ngomong dulu itu dia. Memang kalau di gunung memang nggak boleh cerita sih kan? Iya. Terus dipaksa aja tuh sama dia kan, dipaksa terus naik kan. Naik belum nyampe pos 2 tuh. Ya istilahnya kita orang kan namanya dari pos 1 pos 2 kan nggak jauh tuh Gunung Pesagi kan. Jadi belum break itu belum ada gitu ya kan. Belum break, dia udah minta break gitu kan. Biasanya kan walaupun amatiran kan karena nggak jauh tuh jarang ada yang minta break gitu. Karena saking capek tuh keringat udah kebas banget tuh badan dia tuh kan. Bajunya tuh udah kebas banget. Saking beratnya mungkin kan nahan itu kan. Kenapa Din, kata si Arif tuh kan. Kata si Arif. Capek, break bentar kata dia. Oh ya katanya. Tunggu tuh break tuh. Tunggu. Bangun, udah kelar tuh ya kan, udah minum kita orang kan, cuman minum, duduk ya ada lah sampai 5 sampai 10 menitan doang. Berangkat lagi gitu kita orang, lanjutin lagi. Itu pas break itu belum nyampe pos 2? Belum, masih jauh banget orang dari ya dekat sama pos 1, jauh sama pos 2 gitu loh istilahnya, walaupun gak jauh di orang gitu. Nah, itu tuh naik, gak jauh dari situ minta istirahat lagi dia. Jadi terus-terusan minta istirahat. Karena tapi dia masih belum ngomong. Tapi kamu orang ada inisiatif kayak nanya. Belum ada inisiatif, kita orang cuman mungkin capek gitu loh. Pikiran kita orang tuh paling capek aja kali anak ini gitu ya kan. Terus? Nah break lagi lah di situ. Di situ dia agak lumayan lama lah breaknya, sampai 10 menitan. Ada sampai 10 menitan kata gue. Yang lain juga heran kok bisa sampai segininya. Emang capeknya kayak mana sih gitu ya kan. Nah satu dari kita orang inilah Bayu ngusulin,
udah gini aja Din kan, carrier lu gue yang bawa kata dia. Dan ntar kita orang ganti-gantian gitu, yang laki-lakinya gitu ya kan. Jadi Dina tuh kosong, nggak bawa apa-apa, cuman bawa air mineral doang di tangan dia tuh. Gitu juga, udah sampai pos 2 minta berhenti. Si Dinanya. Dinanya itu Terus? capek, kan logikanya apa ya? Udah nggak pakai carrier kan, udah nggak ada carrier tuh kan, udah nggak ada beban lagi ya kan, cuman bawa air mineral sebotol kecil doang, gitu ya kan. Minta berhenti lagi itu di situ. Nah, itu kita orang udah pikir ini kenapa kan, pikir kita orang kan, ini kenapa? Pas kita orang tanya, lu kenapa Din? Gitu. Badan gue berat banget kata dia, gitu. Itu yang nanya apa? Itu gue yang nanya, lu kenapa Din? Badan gue berat banget katanya. Badan gue, maksudnya berat kan udah nggak bawa apa-apa kan? Nggak tahu, badan gue berat banget kayak ada yang gendong lu. Cuman di situ yang gimana ya, mau positive thinkingnya apa gitu loh, kok badan berat gitu ya kan? Lalu udah nggak bawa apa-apa. Masuk angin kan kayak gitu ya kan, masuk angin. Nah di situ gue udah ini, pas bangun ada dapet berapa meter ya, jarak gak jauh kok pokoknya. Dia tuh di tengah kan, cuman maunya ngeliatnya ke kanan, aja ke semak-semak aja kan, ke kanan gitu kan, mau ngeliatnya ke semak-semak. Terus nah si Arif ini kan di belakang nih, Arif di belakang, di depan dia tuh siapa Ayu, nah depan dia lagi Bayu sama gua gitu ya kan. Nah, itu dia tuh ngeliat ke kanan, aku ngomong udah ya, dia cerita sama gua tuh ya ngebatin aja gitu loh, kok anak ini ke kanan, palanya tuh ke kanan aja nih, ke kanan. Pas dari situ dapat berapa meter, dia tuh teriak, apanya? si Dinanya itu teriak langsung apa sih, keduduk gitu loh. Keduduk kayak gini tuh, keduduk. Kenapa Din? Cuma nangis doang gitu ya kan, nangis doang. Kenapa gitu, kenapa kita ngeliat itu kan. Di situ juga posisi udah jam 4 sore. Pikir kata orang kan mau apa, buka tenda jam 5 gitu ya kan, di pos 3 kan agak lapang tuh. Nah situ udah teriak kan, kenapa gak mau ya. Pas kita orang pinggirin ya, si Bayu itu juga bisa baca Al-Quran sih dia, karena kan baca juga segala macam dia kan. Di situ dia mau cerita, pas dikasih air minum sama Bayu itu, dikasih air kan, diulek kepalanya. Di situ dia mau cerita, ada nenek katanya gitu. Nenek itu manggilin dia gini dari semak-semak itu. Dari semak-semak itu manggilin dia katanya. Di situ dia nggak, ya mungkin spontan karena nggak mau makanya dia teriak gitu ya kan. Cuma nggak mau diajak turun gitu loh. Dia manggilnya nyuruh turun nenek. Enggak, maksudnya dia, kalau nenek itu manggil dia gini doang. Kita orang ini udah ayo turun gitu, nggak usah dilanjutin gitu loh. Udah ayo turun, nggak usah dilanjutin katanya. Nggak mau, dia tetap mau ke puncak gitu loh. Dia tuh pengen ngeliat puncak Pesagi itu gimana gitu ya kan. Tetap mau ke puncak. Nggak bisa Din, lu udah nggak bisa kalau udah kayak gini. Tetap ngajak ke puncak. Udah dapat di situ sekitaran jam 4:30 sore. Lanjut lagi kita orang itu harus apa ya, ngejos lagi tuh, harus nyampe pos 3. Gimana caranya jam 5 ada di pos 3. Nah di pos 3 itu sampai jam 5 kita orang di pos 3. Pos 3 itu break, jadiin tenda kan. Jam berapa ya pos 3? Jam 5. Jam 5 sampai bener jam 5. Jam 5 ya lewat sih, nggak pas amat gitu kan. Lewat jam 5 lewat itu langsung ngedirin tenda, buka tenda semua kita orang udah selesai. Disitulah udah segala macem kan, makan segala macem dikeluarin kan. Di situ kita mulai ya apa ya, nanya gitu loh sama dia, lu tuh kenapa dari bawah udah capek aja ya, namanya perempuan kan fisiknya kayak gitu sih. Ya kan, ya disitulah dia tuh ngomong badan dia tuh berat banget dari pos 1 itu, udah nggak enak badannya. Dia cerita di atas itu? Iya, di situ di pos 3 itu cerita udah nggak enak katanya, badan gue tuh udah nggak enak katanya, berat, bawa carrier ini kayaknya 5 carrier tuh ada di pundak dia semua gitu loh. 5 carrier 6,5 liter kalau nggak salah ada di pundak dia semua, itu lengkap segala macam isinya udah ada semua gitu loh, 5 carrier itu. Nah di situ udah bla 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 kita orang cerita kan, gini tidurlah kita orang jam 8 tidur. Dia tuh nggak bisa tidur, si Dina itu upek aja katanya di dalam tenda tuh. Dia kan sama si Ayu tuh berdua kan, orang sama bertiga tidur
kupak-kupak aja sedihnya tuh, kanan bapak balik kanan balik kiri, balik kanan balik kiri. Ayu tuh, kenapa Din, lu kenapa katanya, gue nggak bisa tidur katanya. Perasaan dia tuh, cerita gue di depan tuh kayak ada yang jalan muterin tenda. Ada dia. Iya, muterin tenda aja Risih gitu. dia. Risih gitu kan. Ya, dia kata dia sih positive thinking dulu dia. Positif, mungkin dia orang anak-anak gitu ya kan, anak-anak lagi apa Sama orang inilah orang inilah paling kan. Pas diintip tuh nggak ada orang. Tapi situasi di pos 3 tuh rame apa enggak? Nggak ada. Emang cuman rombongan Emang kamu cuma orang rombongan kita orang doang nih mak, nggak ada orang lagi. Terus Keluarlah dia tuh kan, dia tuh pertama tuh ngintip siapa sih yang lewat-lewat ini, mondar mandir ini. Diintip sama dia, dibuka lah seleting tenda itu diintip kan. Nggak ada orang. Api juga udah mati, api yang kita buat juga udah mati. Karena kan itu ya posisinya kalau nggak salah sih udah jam 10 ke atas lah, nggak tahu juga di jam berapa kan. Karena dia itu kan, nah, dia tidur lagi. dia pas ngintip tuh ngeliat apa? Nggak ngeliat apa-apa, Nggak ada orang sama sekali, kosong, yang gelap, aneh-aneh juga nggak ada, belum ada. Nah, tidurlah dia ini, tidur, kebangun, mau kencing. Nah, siapa Ayu ini dibangunin nggak bisa. Maksudnya kawanin gitu loh, nggak bisa. Jadi ya mungkin udah nggak ketahan kali ya, udah di ujung banget kali kan, keluar dia sendirian, cuman modal senter doang, sendirian. Itu salahnya dia tuh di situ, modal center satu, pokoknya di situ kata dia tuh ada pohon, nggak gede-gede amat sih pohon, ya normal kayak pohon lain, cuman beda sendiri gitu loh, menurut dia tuh beda dari yang lain pohon-pohon gitu. Namanya hutan kan banyak kan pohon, cuman itu yang paling beda kata dia. Nggak tahu dia ini nggak izin mau kencing gitu kan, nggak tahu mau izin mau kencing mau apa, main aja dia di sini, main apa maksudnya, masuk ngecor aja dia di situ. Terus cor dari situ dia mulai gelap semua yuk. Soal apa kok dicerita dia tuh tenda tuh nggak ada yuk, lapang. Ya pos 3 itu kosong, cuma dia sendiri. anjir. Coba dia ngomong itu kosong, nggak ada. Dari dia udah kelar naikin ini kan, dia kan madep sana kan, nggak mungkin tau madep tenda ininya kan, madep ke arah jurang lah kalau nggak salah, jurang. Pas dia balik badan tuh kosong semua itu, kata dia di dalam cerita dia. Dalam cerita dia tuh kosong. Nah dari ujung tuh apa kayak suara ini loh, aungan harimau gitu loh, horor kata dia kan. Ya di situ dia masih ngeberaniin, masih nyenter kanan kiri, nyenter. Nenek nyamperin dia, nenek yang manggil dia tadi itu. Nenek yang manggil tadi. Kata kalau ceritanya si Dino tuh, kamu tuh mau apa kesini? Gitu. Kamu tuh mau apa? Dia nggak jawab, cuman diem nangis doang katanya itu. Dia nggak jawab. Kamu mau apa? Kamu mau nggak pulang lagi? Kamu ikut saya. Rumah saya ada di bawah kan, ngomong kayak gitu. Di situ dia katanya teriak-teriak, cuman yang nggak ada orang, namanya nggak ada orang kan, mau teriak kayak apa juga ya nggak bakal kedengeran. Tapi itu pasti kamu orang masih tidur aja. Masih tidur ya, itu nggak ada denger loh. Teriak-teriak itu nggak ada. Tidur kita orang tuh tidur ya, itu dia teriak-teriak tolong lari. Jadi ya kalau di mata dia tuh sekeliling itu tuh uyuh. Kalau cerita dia sampai nangis, dia cerita itu. Sekeliling dia tuh namanya makhluk tuh udah campur aduk, segala macam ada. Cuman ngeliatin dia doang. Dia lari teriak-teriak minta tolong, sampai manggilin nama kita orang juga. Teriak-teriak minta tolong enggak, sampai apa nyembah minta ampun. Dia sama nenek itu cerita dia. Nyembah minta ampun dia. Tolong pulangin saya katanya. Saya nggak kuat kayak gini. Cuma ditanya kamu mau apa kesini. Di salahnya dia tuh kenapa nggak langsung ngejawab gitu loh. Kenapa nggak cuman ya istilahnya mau ke puncak gitu ya kan. Istilahnya nggak itu, cuman asal ditanya diem. Nah itu begitu lagi ngomongnya. Kalau kamu nggak ngajak ikut saya, cuma saya di bawah katanya. Ayo kamu ikut saya. Mungkin ya pikiran kita orang kalau ikut kelar dong. Ikut kelar lah pasti. Ikut. Situ dia masih lari nyari jalan, nggak ada jalan sama sekali yuk. Jadi seolah-olah tanah itu lapang, ya udah semak semua. Jalur pendakian tuh nggak ada.
jalur pendakian nggak ada, yang ada manusia, ya adanya ya di orang itu, saudara-saudaranya itulah paling kan. Segala macam kata dia, pocong, kuntilanak ada semua yang terbang-terbang itu kata dia kan. Di situ dia kata dia baca-baca surat tetap nggak pergi. Sampai ya alhamdulillah dia ditanya lagi yang ketiga kali ngejawab. Kamu mau apa kesini? Katanya itu ya istilah kalau kita ngegas lah. Mau apa kamu kesini gitu kan? Ini ngomong kayak gitu. Ngomong kayak gitu baru dia jawab, mungkin karena saking takutnya di ngegas kayak gitu kan, dibentak dia kan. Aku cuma mau ke puncak katanya. Sama kawan-kawan, mana kawan-kawan saya katanya. Pulangin saya katanya. Gitu kan. Kamu nggak aneh-aneh naik ke atas ini? Enggak. Aku cuma mau ke puncak. Itu ya, cuman mau ke puncak. 3 kali ditanya, ya itu juga jawaban dia. Cuman mau ke puncak. Plek, sadar. Di situ. Sadarnya gimana? Tidur, Bayu. Tidur. Tidur, jadi jatuhnya itu tuh mimpi. Jadi, cuma kayak nyata. Jadi yang kencing segala macam itu dia tuh enggak sebenarnya. Enggak. Oh. Mimpi, Bayu. Mimpi di situ dia. Ngebangunin si Ayu itu. Nggak bangun juga. Jadi dia tidur situ nggak bisa tidur sampai pagi. Itu nggak bisa tidur. Jadi dari dia bangun itu di depan di tenda itu kayaknya ramai bener orang. Dipikir dia tuh kan istilahnya rombongan lain gitu ya kan, ada rombongan lain nih dia udah naik gitu ya kan, ramai bener, ada jalan kesrek, ada suara tiang tenda juga gitu kan, ceting gitu. Nah dibuka sama dia nggak ada. Itu dibuka sama dia, lompat dia ke ujung, nggak ada mereka itu, nggak ada kan. Nah situ tutup lagi sama dia. Nah dapat selang berapa menit tenda pas dia tidur tuh, kalau tenda kan digini tuh ini sih tangannya nembus gitu sih kan, 3 apa 5 gini kan, seret gitu, nonjol gitu kan, seret dia tidur itu, pas dia kena pipi dia, ininya di situ ngeliat dia kan, kayak ada orang, cuman di bajunya tuh kayak emas gitu loh, kayak emas meling gitu. Emang kelihatan dari dalam? Kelihatan kan dalam kan ada lampunya kan, ada petromaknya dalam, kelihatan kayak emas itu. Nah nggak lama itu tuh muter, bukan langsung ke pintu, kemana, ke pintu tenda itu bukan, muter ke sana, sebaliknya ke belakang baru ke depan itu. Di situ ketemu lagi dia, cuman bukan ini perempuan cantik ada tampung. Iya. Perempuan cantik ada tampung. Di situ ketemu dia, panggil dia tuh mau keluar dia panggil keluar, dia tuh kalau kata dia tuh cuman ngomong jangan ngelanjutin pendakian ini gitu loh, maksudnya nggak boleh, jangan dilanjutin, kamu turun kalau kamu mau selamat, ngomong kayak gitu. Nah ngomong kayak gitu cuma diiyain sama dia, dengar omongan saya, kalau kamu mau selamat turun dari gunung ini. Entah si Dina tuh ada apa kan, nggak ngerti juga sih gue kan, entah ada pantangan apa, entah dia ini kan, turun kamu dari gunung ini. Saat ini juga sekarang itu ya mungkin sekitaran jam 3-an lah, kan udah lama kan, udah yang pertama ini kan, jam 5 masuk lagi dari tenda, bangunin Ayu tuh, bangun, si Ayu tuh bangun, ngomong dia, ayo turun katanya, turun, gue nggak bisa di sini katanya. Ya Ayu juga mikirnya aneh loh, kok tiba-tiba ngajak turun orang dia menggebu-gebu ke puncak kan, ya kan, kok tiba-tiba ngajakin turun gitu, kenapa lu tuh, dia belum mau cerita, udah ayo turun, bangunin yang lain. Cuman si Ayu nggak berani keluar, si Dinanya pun nggak berani keluar tenda gitu loh, nggak berani. Ayo bangun, ayo turun katanya, turun sekarang juga, turun, udah malam Din, ini hutan bukan jalan raya katanya, kalau lu mau turun sekarang, kalau kita selamat, kalau enggak sampai bawah pun masih ada orang kan gitu, mau kemana kita, diomongin. Nah di situ bertahan dia orang, bertahan. Si Ayu nih tidur lagi, ya namanya dia nggak ada problem apa-apa kan, ya namanya ngantuk ya tidur paling pikirnya kan. Dina tuh tetap nggak bisa tidur, di situ udah di ini terus gangguin terus, yang suara nangis di samping kuping dia, pas di samping tenda tempat dia tidur, samping situ pas nangis, suara anak kecil lari gitu, gede-gede gitu,
suara manggil-manggil katanya, suara singa segala macam, suara apa harimau segala macam di situ, ngeberontak dia di situ. Keluar tenda, bangunin kita orang, ayo turun katanya, ayo turun sekarang juga. Ya bingung dong kita orang kan, kenapa lu nih, kenapa gitu kan. Udah pokoknya ayo turun katanya, jam 3 subuh ngajakin turun, udah di pos 3 dong. Terus Dari pos 3 ngajakin, lu tuh kenapa? Kita cuma nanya kenapa, lu nya kenapa? Udah pokoknya turun, gak mau cerita. Di situ si Bayu tuh masih, ya kenapa? Jangan dulu, kita tanggung loh setengah perjalanan lagi. Kata dia itu gitu. Gue nggak bisa ngelanjutin ini katanya. Gue nggak bakal selamat di gunung ini. Ya di situ kita mikirnya, ih apa sih gitu kan? Kok nggak bakal selamat kan? Itu dia ngajakin turun aja kan, udah nangis segala macam, mau buka pucat udah kayak apa, udah nggak ngerti lah pokoknya mah. Ngajakin turun ya udah, kita ngalahin turun. Udah yuk turun. Udah yuk turun, setiap packing itu setiap panjang. Jadi dari kita orang turun pos 3 tuh dia nunduk aja, nggak berani. Jadi jam 3 jam setengah 4 apa yang turun dia? Jam setengah 4 itu enggak, karena kita udah packing segala macam kan di tenda. Nah pas turun itu bukan si Dina lagi yang lihat, si Ayu sama si Arif melihat di situ. Kuntilanak doang sih gitu, kuntilanak. Jadi pas turun tuh posisi katanya temurun, situ ada pohon, terus rantingnya tuh ke jalan itu loh. Jadi ini jalan ini sini. Di atas itu orang 2 yang lihat, kita orang enggak melihat. Jadi si Ayu tuh nangis ngejerit, si Arif tuh cuma nunduk. Bingung, kenapa kamu orang? Itu kuntilanak katanya. Di atas itu ada kuntilanak di atas. Cuman kita nggak ngelihat ya, cuman mereka berdua doang. Ya udah baca turunnya katanya. Baca. Udah positif thinking aja. Yakin kita turun dari sini selamat ya. Cuman itu doang sih. Atau apa ya istilah patokan gua. Turun dari sini selamat sampai keluar gitu kan. Turunnya dari situlah. Panjang jalan ya cuman baca aja sampai sholawatan gitu kan. Karena saking lihat si Dina tuh lemas. Dinanya udah lemas, kan itu orang bopong itu udah, akhirnya udah nggak bisa gerak lagi katanya, nggak bisa digerakin lagi, bopong sampai bawah, ya itulah sampai bawah sekitaran jam 5 lah, jam 5 kurang deh, nggak deh setengah 5-an lah, sampai bawah pintu rimba, sampai pintu rimba itu. Nah, pas kita orang tahu kenapa dia digituin di atas. Pas kita orang udah nyampe bawah, dia selesai sholat subuh sekitaran jam 5 lewat, dia haid. Dia lagi head itu? Enggak, keluar head dia yang pertama. Oh, berarti di atas tuh belum head? Belum head, di atas. Mungkin disuruh turun mencegah gitu loh yo, maksudnya yo. Mencegah, kalau ya tau sendiri lah kalau di gunung dapat kayak gituan kan, nambah hancur pasti. Bisa dibilang malapetaka kan. Jadi di pas kita orang turun, kelar sholat subuh dia langsung head. Berarti dia apa namanya istilahnya di apa yang di sana itu nyuruh dia udahlah nggak usah naik gitu ya. Ya karena dia tuh mau istilahnya mau datang, istilahnya datang bulan kalau ini bahasa perempuannya ya kan, mau datang bulan. Nah pas turun di bawah itu apa, lu bisa tahu ceritanya itu Dina tuh ceritanya pas kapan? Nah ceritanya pas di situ, di pos itu dicerita semuanya itu dari awal, dari pos 1, dari pas mau naik lah, dari pintu rimba yang udah berat segala macem, yang katanya nenek katanya gitu kan. Jadi pas apa sampai bawah tuh disitulah cerita dia cerita semua. Wah, oke mungkin segitu aja cerita dari kawan gua kali ini. Buat apa kamu orang yang apa pengen support gua buat majuin channel ini ke depannya biar terus berkembang, jangan lupa bantu gue buat like, komen, sama subscribe ya, jangan lupa boy. Nonton doang gak ke subscribe anjir. Subscribe jangan lupa ya. Ya segitu aja dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.